Di sebuah pasar kecil yang damai, para pedagang hidup tenang mencari nafkah. Sampai datang sekelompok preman yang ingin menguasai semuanya. Preman-preman ini merasa tak ada yang bisa menghentikan mereka. Ancaman, pemalakan, dan kekerasan menjadi makanan sehari-hari. Tapi mereka lupa satu hal. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar otot dan senjata. Ketika emak-emak turun tangan, siapapun yang berani macam-macam, pasti menyesal. Inilah kisah nyata keberanian emak-emak melawan ketidakadilan. Sebuah pertarungan yang tidak akan pernah dilupakan. Preman vs emak-emak, siapa yang menang? Siapkan camilanmu, karena cerita ini akan membuatmu tertawa, tegang, dan terinspirasi. Selamat datang di kisah heroik emak-emak pasar. Pasar kampung setia dulunya adalah tempat yang ramai, penuh dengan suara tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Aroma rempah-rempah dari lapak bumbu bercampur dengan wangi ikan segar, buah-buahan, dan gorengan yang baru matang. Setiap pagi, para ibu-ibu pedagang sudah siap dengan dagangan mereka, menggelar tikar atau membuka kios kecil mereka dengan penuh semangat. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, suasana pasar berubah drastis. Semuanya bermula ketika sekelompok preman mulai berkeliaran di pasar. Awalnya mereka hanya nongkrong di sudut-sudut pasar, seolah-olah tidak mengganggu siapapun. Namun, lambat laun, mereka mulai meminta uang keamanan kepada para pedagang. Mereka tidak pernah menyebutnya sebagai pemalakan, tetapi semua orang tahu bahwa menolak membayar berarti mencari masalah. Salah satu pedagang yang pertama kali menjadi korban adalah Pak Ujang, penjual tahu dan tempe yang sudah puluhan tahun berjualan di sana. Suatu pagi, seorang preman bertubuh besar dengan tato di lengannya menghampirinya. "Pak, pasar ini sekarang butuh perlindungan. Kalau Bapak nggak mau ada kejadian yang nggak diinginkan, lebih baik setor uang keamanan tiap hari," katanya sambil menepuk-nepuk bahu Pak Ujang dengan senyum yang terlihat menyeramkan. Pak Ujang, yang sudah tua dan tidak mau ribut, akhirnya menyerahkan beberapa lembar uang tanpa banyak bicara. Tapi setelah itu, preman-preman itu semakin menjadi. Mereka mulai meminta uang dari hampir semua pedagang, dari penjual sayur, tukang ayam, hingga tukang jajanan. Jika ada yang menolak, mereka akan menemukan gerobaknya tiba-tiba terbalik keesokan harinya atau barang dagangannya hilang secara misterius. Para pedagang mulai takut, terutama ibu-ibu yang tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa mengeluh satu sama lain, membicarakan kejadian ini dalam bisik-bisik tanpa berani mengambil tindakan. Namun, ketakutan mereka semakin menjadi ketika preman-preman itu tidak hanya meminta uang, tetapi juga mulai merusak barang dagangan seenaknya. Pasar yang dulunya hidup dengan canda tawa kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Pedagang yang dulunya rajin membuka kiosnya sejak subuh, kini mulai ragu-ragu untuk datang lebih awal. Bahkan beberapa pelanggan juga mulai enggan berbelanja, takut terkena imbas dari ulah para preman. Di tengah keadaan itu, seorang ibu pedagang sayur bernama Bu Siti mulai merasa tidak tahan lagi. Dia melihat bagaimana teman-temannya kehilangan banyak uang, bagaimana mereka mulai putus asa, dan bagaimana bisnis mereka perlahan-lahan merugi. "Kita nggak bisa terus begini," gumamnya dalam hati. Dia tahu, sesuatu harus dilakukan sebelum para preman itu benar-benar menguasai pasar sepenuhnya. Semakin hari, ulah para preman itu semakin menjadi-jadi. Awalnya mereka hanya meminta uang dengan cara halus, tetapi kini mereka mulai bertindak lebih kasar. Jika sebelumnya mereka hanya meminta uang keamanan, dengan ancaman samar, sekarang mereka tidak segan-segan merusak barang dagangan jika tidak diberi uang. Suatu pagi, Bu Marni, seorang pedagang sayur yang sudah berjualan sejak muda, tiba-tiba menjerit di lapaknya. Uang hasil penjualan semalam yang disimpannya di dalam laci kecil hilang begitu saja. "Uangku hilang, padahal baru tadi pagi aku simpan di sini," teriaknya dengan wajah panik. Beberapa pedagang lain mendekat dan mencoba menenangkannya, tetapi mereka semua tahu siapa pelakunya. Salah satu preman terlihat mondar-mandir di sekitar lapaknya pagi tadi. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani menuduh langsung. Tak lama setelah kejadian itu, Bu Marni didatangi oleh seorang preman bernama Jamal. Dia adalah salah satu yang paling ditakuti karena tubuhnya besar dan wajahnya selalu tampak garang. "Bu, kenapa teriak-teriak? Kalau ada yang hilang, mungkin lain kali bisa titip ke kita biar aman," katanya dengan senyum sinis. Bu Marni hanya bisa menahan amarahnya. Dia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi dia tahu itu hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Dia tahu,
Jamal dan teman-temannya tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan jika merasa terganggu. Namun, aksi preman di pasar tidak hanya sampai di situ. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mengincar lapak-lapak yang laris. Mereka dengan santainya mengambil beberapa barang dagangan tanpa membayar, seolah-olah mereka punya hak atas semua itu. Seorang ibu penjual buah mencoba protes, tetapi yang dia dapatkan hanyalah tatapan tajam dan ancaman yang membuatnya bergidik ketakutan. Kita harus melakukan sesuatu, kata Bu Siti dengan wajah tegang saat berbicara dengan beberapa ibu-ibu lainnya. Kalau kita terus diam, mereka akan semakin menjadi-jadi. Tapi kita bisa apa, Bu? Tanya seorang pedagang lain dengan ragu. Mereka kuat, mereka bisa melukai kita. Bu Siti menghela napas. Dia tahu itu bukan tugas yang mudah. Tetapi dia juga sadar, jika mereka tidak melakukan sesuatu sekarang, maka pasar ini tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, saat sebagian besar pedagang sudah pulang, Bu Siti duduk di rumahnya, memikirkan cara untuk melawan. Dia tidak bisa membiarkan para preman itu terus-menerus menindas mereka. Dia mulai menyusun rencana. Mereka memang tidak sekuat para preman, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, keberanian, kebersamaan, dan tentu saja, akal licik ibu-ibu. Sejak pertama kali para preman mulai menguasai pasar, Bu Siti tak pernah tinggal diam. Dia melihat ketakutan di mata para pedagang, mendengar isak tangis Bu Marni yang kehilangan uangnya, dan merasakan bagaimana pasar yang dulu ramai kini dipenuhi aura kecemasan. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Para pedagang terlalu takut, para pria pun enggan melawan karena sadar preman-preman itu bukan orang sembarangan. Namun, bagi Bu Siti, menyerah bukan pilihan. Dia adalah perempuan tangguh, seorang janda yang sudah bertahun-tahun berjualan sayur untuk menghidupi anak-anaknya. Dia tahu bahwa selama ini para preman meremehkan mereka karena menganggap ibu-ibu pedagang hanyalah sekumpulan wanita lemah yang mudah ditindas. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, Bu Siti mengumpulkan beberapa pedagang perempuan di warung kecil milik Bu Tati. Mereka duduk melingkar, wajah mereka penuh kekhawatiran. Kita nggak bisa terus diam, kata Bu Siti memulai pembicaraan. Kalau kita terus takut, mereka bakal semakin menjadi-jadi. Tapi kita bisa apa, Bu? Tanya Bu Marni dengan suara gemetar. Mereka laki-laki, besar-besar, kuat. Kita ini cuma ibu-ibu. Itu justru kelebihan kita, jawab Bu Siti sambil tersenyum penuh arti. Mereka pikir kita lemah. Mereka pikir kita nggak bisa melawan. Tapi justru itu kesempatan kita. Para ibu-ibu saling berpandangan. Mereka belum sepenuhnya mengerti maksud Bu Siti. Kita memang nggak punya tenaga sebesar mereka, tapi kita punya otak, lanjutnya. Kalau mereka pakai kekerasan, kita pakai cara kita sendiri. Kita buat mereka kapok tanpa harus berkelahi langsung. Bu Siti lalu mulai menguraikan rencananya. Dia meminta setiap pedagang untuk menyiapkan senjata dari bahan yang mereka punya. Bu Tati, yang berjualan gorengan, diminta menyiapkan minyak panas dalam termos kecil. Bu Marni dan beberapa pedagang lain harus mengumpulkan cabai rawit sebanyak mungkin, lalu menghaluskannya menjadi bubuk pedas yang siap dilempar ke mata para preman. Sementara itu, ibu-ibu yang lain diminta menyiapkan air comberan dan kotoran ayam yang bisa dijadikan senjata kejutan. Apa kita benar-benar mau melakukan ini? Tanya Bu Tati dengan ragu. Kita nggak punya pilihan lain, jawab Bu Siti dengan tegas. Kalau kita nggak melawan sekarang, mereka bakal semakin berani. Kita harus buat mereka kapok. Akhirnya, setelah beberapa menit berdiskusi, semua ibu-ibu sepakat. Malam itu, mereka pulang dengan semangat baru. Esok hari, mereka bukan lagi sekadar ibu-ibu pedagang biasa. Mereka akan menjadi pejuang, siap mempertahankan pasar mereka dari tangan para preman. Pagi itu, suasana di pasar kampung Setia tampak seperti hari-hari biasa. Para pedagang sibuk menata barang dagangan mereka, sementara pembeli mulai berdatangan. Namun, di balik wajah-wajah mereka yang tampak tenang, para ibu-ibu sudah menyiapkan rencana besar. Di salah satu sudut pasar, Bu Siti, Bu Marni, dan beberapa ibu lainnya tengah meracik senjata rahasia mereka. Bu Tati dengan cekatan menuangkan minyak panas ke dalam botol plastik kecil. Kalau dilempar ke lantai, mereka pasti kepeleset, katanya dengan senyum penuh arti. Bu Marni, yang sejak semalam sibuk menumbuk cabai rawit hingga halus, memasukkan bubuk pedas itu ke dalam beberapa plastik kecil. Ini kalau kena mata, pasti bikin mereka menangis kayak anak kecil,
katanya sambil tertawa kecil. Sementara itu, Bu Jum, seorang pedagang ayam, datang membawa ember penuh kotoran ayam yang baunya menyengat. Kalau dilempar ke badan mereka, pasti nggak ada yang tahan. Katanya penuh semangat. Di berbagai sudut pasar, ibu-ibu lain juga sudah bersiap. Mereka menaruh air comberan dalam plastik, menyembunyikan bubuk cabai di dalam genggaman, dan menyusun strategi untuk menyerang di saat yang tepat. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar mendekat. Para preman datang seperti biasa, berjalan dengan arogan dan siap memalak para pedagang. Jamal, si preman bertubuh besar, menghampiri lapak Bu Siti. "Bu, mana jatah kita hari ini?" katanya dengan nada meremehkan. Bu Siti hanya tersenyum, lalu dengan cepat memberi kode kepada ibu-ibu lainnya. Tiba-tiba, dalam hitungan detik, serangan dimulai. Bu Marni melemparkan plastik berisi bubuk cabai tepat ke wajah Jamal. Preman besar itu langsung menjerit, tangannya menggosok-gosok matanya yang kini terasa terbakar. "Aduh, mataku, mataku!" teriaknya panik. Teman-teman Jamal terkejut, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, Bu Tati dan beberapa ibu lainnya sudah melemparkan minyak panas ke lantai. Salah satu preman yang mencoba maju malah terpeleset dan jatuh terjerembab. Lalu, ember berisi kotoran ayam melayang ke arah mereka. Salah satu preman terkena tepat di wajahnya. "Ark, bau banget!" jeritnya sambil muntah-muntah. Sementara itu, ibu-ibu lain menyerang dengan senjata mereka masing-masing. Plastik berisi air comberan melayang ke udara, mengenai para preman yang kini panik dan berusaha kabur. "Kejar mereka!" teriak Bu Siti. Para ibu-ibu yang biasanya hanya sibuk berdagang kini berubah menjadi pasukan tempur. Dengan sapu, centong kayu, dan baki dagangan, mereka mengusir para preman dari pasar. Para preman yang awalnya datang dengan penuh percaya diri kini lari tunggang langgang. Jamal yang masih kesakitan karena bubuk cabai di matanya jatuh tersungkur di kubangan air. Kotor, salah satu preman lainnya terpeleset minyak dan tersungkur di tumpukan sampah. Dalam beberapa menit, pasar yang dulu dikuasai para preman kini telah kembali ke tangan ibu-ibu. Bu Siti berdiri di tengah pasar dengan senyum puas. "Ingat ini baik-baik," katanya lantang. "Jangan pernah macam-macam dengan ibu-ibu di pasar." Para pedagang bersorak kegirangan. Mereka tak menyangka bahwa ibu-ibu bisa mengalahkan para preman dengan cara yang tak terduga. Dan sejak hari itu, tak ada lagi preman yang berani datang ke pasar Kampung Setia. Setelah kekalahan memalukan yang dialami para preman, suasana pasar Kampung Setia berubah drastis. Tidak ada lagi wajah-wajah garang yang berkeliaran mencari mangsa. Tidak ada lagi suara ancaman atau pemalakan yang selama ini menghantui para pedagang. Yang tersisa hanyalah aroma segar dari sayuran, ikan, dan gorengan yang kembali memenuhi udara. Bu Siti dan para ibu-ibu lain berdiri dengan bangga. Mereka baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, mengusir gerombolan preman dengan tangan mereka sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka menang. Hari itu, suasana pasar terasa lebih hidup dari sebelumnya. Para pedagang yang selama ini takut untuk berbicara kini mulai tertawa dan bercanda seperti dulu. Bu Marni, yang selama ini selalu tampak cemas, kini kembali tersenyum cerah di balik lapak sayurnya. Bu Tati dengan bangga bercerita bagaimana minyak gorengnya menjadi salah satu senjata paling ampuh dalam pertempuran melawan para preman. Namun, meskipun kemenangan mereka terasa manis, mereka tahu bahwa masalah ini belum benar-benar selesai. Para preman mungkin saja kembali dengan lebih banyak orang, atau mungkin mereka akan mencari cara lain untuk membalas dendam. "Kita nggak boleh lengah," kata Bu Siti saat berkumpul dengan ibu-ibu lainnya setelah pasar mulai sepi. "Mereka bisa saja kembali kapan saja. Kita harus tetap waspada." "Apa kita lapor polisi saja, Bu?" tanya Bu Jum, si penjual ayam. "Lapor boleh saja," jawab Bu Siti, "tapi kita juga harus tetap berjaga. Kita nggak bisa bergantung sepenuhnya pada polisi. Pasar ini rumah kita yang harus menjaganya." Akhirnya, mereka sepakat untuk membentuk kelompok jaga pasar. Setiap malam, beberapa pedagang bergiliran untuk memastikan tidak ada preman yang mencoba kembali. Para suami dan anak-anak laki-laki mereka juga mulai terlibat, membantu menjaga pasar agar tetap aman. Sementara itu, kabar tentang keberanian ibu-ibu pasar Kampung Setia menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang sebelumnya takut pada preman kini mulai terinspirasi. Bahkan,
beberapa pedagang dari pasar lain datang untuk belajar bagaimana cara mereka mengusir preman tanpa harus menggunakan kekerasan langsung. Seiring berjalannya waktu, pasar kembali ke keadaan normalnya. Bahkan, jumlah pembeli justru meningkat karena mereka merasa lebih aman berbelanja. Namun, di balik semua kegembiraan ini, satu pertanyaan masih menghantui mereka, apakah para preman benar-benar sudah menyerah, atau mereka hanya sedang menunggu waktu untuk membalas dendam. Meskipun pasar kampung setia kini aman, di sebuah warung kecil di pinggiran desa, para preman yang kalah berkumpul dengan wajah muram dan penuh amarah. Mereka masih belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka dipermalukan oleh sekelompok ibu-ibu. Jamal, yang wajahnya masih sedikit bengkak akibat bubuk cabai, memukul meja dengan keras. "Kita nggak bisa biarin ini, bro," katanya dengan suara geram. "Malu banget kita dihajar sama emak-emak." Preman lainnya mengangguk setuju. Mereka memang kalah, tetapi harga diri mereka sebagai penguasa pasar telah diinjak-injak. "Jadi, kita balas dendam?" tanya seorang preman yang bertubuh lebih kecil, tetapi terkenal licik. Jamal mengangguk. "Tapi kita nggak boleh gegabah. Kali ini, kita harus pakai cara yang lebih cerdas." Mereka mulai menyusun rencana. Bukannya datang langsung untuk membuat kekacauan lagi, mereka memilih cara yang lebih licik, meneror pasar secara diam-diam. Mereka ingin membuat para pedagang ketakutan lagi, membuat mereka merasa bahwa kemenangan mereka hanya sementara. Malam harinya, tanpa diketahui siapapun, beberapa preman menyelinap ke pasar. Mereka tidak mencuri atau merusak barang dagangan, tetapi mereka meninggalkan tanda-tanda yang cukup untuk menakut-nakuti pedagang. Ada beberapa gerobak yang mereka dorong ke tengah jalan, ada barang-barang yang mereka acak-acak, dan ada tulisan-tulisan di dinding pasar yang bertuliskan, "Kami akan kembali, bersiaplah." Keesokan paginya, saat para pedagang datang, mereka terkejut melihat kondisi pasar yang berantakan. Tidak ada barang yang hilang, tetapi jelas ada yang sengaja membuat kekacauan. "Wah, mereka pasti mau balas dendam," seru salah satu pedagang. Bu Siti membaca tulisan yang tertulis di dinding. Dia tidak terkejut, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan ancaman ini. Dia tahu bahwa para preman belum menyerah. "Kita nggak boleh takut," katanya dengan tegas. "Mereka cuma mau bikin kita panik. Kalau kita mundur sekarang, semua perjuangan kita kemarin sia-sia." Namun, tidak semua pedagang berpikir seperti Bu Siti. Beberapa dari mereka mulai ketakutan lagi. "Gimana kalau mereka datang lagi dan kali ini lebih ganas?" tanya seorang ibu pedagang buah dengan wajah cemas. Bu Siti menarik napas dalam. Dia tahu ini akan terjadi. Para preman memang licik. Mereka tidak perlu menyerang langsung, cukup membuat ketakutan menyebar, dan para pedagang akan menyerah dengan sendirinya. "Kita harus lebih siap," kata Bu Siti akhirnya. "Kita nggak bisa hanya mengandalkan kejutan seperti kemarin. Kita harus pastikan pasar ini benar-benar aman." Mereka mulai berdiskusi lagi. Kali ini, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan ibu-ibu, tetapi juga melibatkan para pemuda di desa. Mereka meminta bantuan dari beberapa mantan preman yang sudah insaf untuk ikut menjaga pasar. Selain itu, mereka juga berencana melaporkan kejadian ini ke kepala desa dan meminta bantuan keamanan lebih lanjut. "Kita tunjukkan ke mereka bahwa kita nggak takut," kata Bu Siti dengan mata penuh tekad. "Pasar ini milik kita, bukan mereka." Namun, di kejauhan, Jamal dan anak buahnya masih mengamati. Mereka tersenyum sinis. "Silakan bertahan sekuat mungkin," gumam Jamal. "Kami belum selesai dengan kalian." Setelah ancaman yang tertulis di dinding pasar, para pedagang semakin waspada. Bu Siti tahu bahwa rasa takut bisa menjadi senjata paling mematikan jika dibiarkan menguasai pikiran mereka. Jika mereka menyerah pada ketakutan, maka semua perjuangan mereka kemarin akan sia-sia. Malam itu, Bu Siti kembali mengumpulkan ibu-ibu di warung Bu Tati. Kali ini, pertemuan mereka juga dihadiri oleh beberapa pemuda desa dan mantan preman yang sudah bertobat. Salah satunya adalah Kang Wira, seorang pria bertubuh besar yang dulunya dikenal sebagai tukang pukul di daerah itu, tetapi kini bekerja sebagai buruh bangunan. "Kita harus hadapi mereka dengan strategi yang lebih matang," kata Bu Siti membuka pembicaraan. "Kemarin kita berhasil karena mereka meremehkan kita. Tapi sekarang mereka pasti sudah belajar dari kesalahan mereka." Kang Wira mengangguk setuju. "Betul, Bu. Preman kayak mereka nggak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti punya cara lain buat balas dendam. Makanya, kita harus siap."
Mereka pun mulai menyusun rencana. Kang Wira menawarkan diri untuk mengumpulkan beberapa pemuda yang siap berjaga di sekitar pasar, terutama pada malam hari. Mereka akan berpatroli secara bergantian untuk memastikan tidak ada lagi aksi teror yang dilakukan oleh para preman. Sementara itu, para ibu-ibu juga memiliki strategi sendiri. Bu Tati mengusulkan untuk menyimpan air cabai dan minyak goreng di beberapa titik tersembunyi, agar jika sewaktu-waktu para preman menyerang, mereka bisa segera membalas. Bu Jum, si penjual ayam, menawarkan sesuatu yang lebih ekstrim. Aku punya beberapa bebek di rumah. Kalau mereka datang, kita lepas aja bebek-bebek itu buat bikin kekacauan. Katanya dengan semangat. Semua orang tertawa, tetapi mereka tahu bahwa kali ini mereka harus lebih serius. Mereka mulai menyusun jadwal penjagaan pasar, membagi tugas antara ibu-ibu dan pemuda desa. Bahkan, beberapa pedagang pria yang sebelumnya takut kini ikut bergabung. Setelah diskusi panjang, mereka pun bubar dan pulang dengan semangat baru. Namun, di dalam hati, mereka semua tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, di sebuah gudang tua di pinggir desa, Jamal dan anak buahnya berkumpul. Mereka tidak datang sendiri. Kali ini, mereka membawa beberapa orang baru, preman dari luar desa yang lebih garang dan lebih berbahaya. Salah satunya adalah Bang Kobar, seorang preman senior yang terkenal kejam. Dia adalah sosok yang bahkan ditakuti oleh preman-preman lokal. Dengan tubuh besar, kepala botak, dan bekas luka di pipinya, dia tampak seperti seseorang yang tidak segan-segan melukai siapapun yang berani menentangnya. Jamal menatap Bang Kobar dengan penuh harap. Bang, kita dipermalukan sama emak-emak di pasar. Kita harus balas dendam, katanya dengan suara geram. Bang Kobar mengisap rokoknya perlahan, lalu menghembuskan asapnya dengan santai. Emak-emak, serius, kalian dihajar sama emak-emak? Tanyanya dengan nada mengejek. Jamal menundukkan kepala, malu mengakui kekalahannya. Bang Kobar tertawa kecil. Baiklah, gue bakal bantu kalian, tapi kita nggak bakal pakai cara bodoh kayak kemarin. Kali ini, kita bikin mereka benar-benar nyerah. Mereka mulai menyusun rencana jahat mereka. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka tidak akan langsung menyerang. Mereka ingin membuat para pedagang menyerah dengan sendirinya. Malam itu, beberapa preman menyelinap ke pasar lagi. Mereka tidak hanya meninggalkan ancaman, tetapi juga merusak beberapa lapak dagangan secara diam-diam. Beberapa gerobak dipecahkan, tenda-tenda dirobohkan, dan beberapa barang dagangan dibuang ke selokan. Keesokan paginya, saat para pedagang datang, mereka terkejut melihat kehancuran yang terjadi. Bu Siti melihat lapak Bu Marni yang hancur berantakan, sementara dagangan Bu Jum berserakan di tanah. Kita nggak bisa biarin ini terus terjadi, kata Bu Siti dengan suara tegas. Mereka pikir kita bakal takut dan menyerah. Tapi mereka salah. Para pedagang lain mulai merasa panik. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk meninggalkan pasar dan mencari tempat lain untuk berdagang. Namun, sebelum kepanikan semakin meluas, Kang Wira berdiri di tengah kerumunan dan berbicara dengan suara lantang. Kita sudah sejauh ini melawan mereka. Jangan mundur sekarang, katanya. Kalau kita mundur, mereka akan menang. Kita harus bertahan, dan kita harus lawan mereka dengan cara kita sendiri. Bu Siti menatap para pedagang dengan penuh keyakinan. Kalau mereka mau perang, kita kasih perang. Para pedagang saling berpandangan. Perlahan-lahan, rasa takut mulai berganti dengan semangat. Mereka tidak akan membiarkan para preman menang begitu saja. Malam itu, mereka kembali berkumpul dan menyusun strategi baru. Kali ini, mereka tidak hanya bertahan, mereka siap untuk melawan balik. Namun, di kejauhan, Bang Kobar dan anak buahnya mengamati dari dalam kegelapan. Dengan senyum sinis, dia berbisik, ayo kita lihat seberapa kuat emak-emak ini bertahan. Pagi itu, meskipun suasana pasar sempat kacau, para pedagang tetap berjualan seperti biasa. Namun, mereka tak bisa mengabaikan perasaan waspada yang semakin kuat. Setiap suara asing, setiap orang tak dikenal yang melintas di sekitar pasar, membuat mereka curiga. Bu Siti, yang sejak awal menjadi pemimpin perlawanan, berjalan mengitari pasar, memastikan semua orang tetap bersemangat dan tidak menyerah. Ia melihat Kang Wira dan para pemuda mulai membentuk barisan penjaga di setiap sudut. Kita harus tunjukkan bahwa kita nggak takut, kata Bu Siti dengan tegas. Kalau kita tetap bertahan, mereka akan kehabisan cara. Namun, di balik kepercayaan diri itu,
ketegangan masih terasa. Para preman, terutama di bawah pimpinan Bang Kobar, kini menerapkan strategi perang mental. Mereka tidak langsung menyerang, tetapi mulai bermain dengan psikologis para pedagang. Sore itu, dua pria tak dikenal masuk ke pasar dengan santai. Mereka tidak berbicara, tidak berbuat onar, hanya berkeliling dan mengamati. Tatapan mereka dingin, penuh ancaman tersirat. Mereka sengaja mendekati lapak-lapak tertentu, lalu tersenyum tipis sebelum pergi begitu saja. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa cemas. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir untuk menutup lapak lebih awal. "Bu Siti, mereka kayaknya lagi ngawasin kita," bisik Bu Marni dengan wajah tegang. Bu Siti menatap ke arah dua pria itu. Ia tahu ini adalah taktik lama, membuat ketakutan menyebar sebelum benar-benar menyerang. Malam harinya, ketika pasar telah sepi, terdengar suara gaduh di salah satu sudut pasar. Beberapa petugas jaga berlari ke arah sumber suara dan menemukan sebuah gerobak yang dibakar habis. Di sebelahnya, sebuah tulisan besar dicoret di dinding dengan cat merah. "Kami datang, bersiaplah." Kejadian itu membuat para pedagang semakin ketakutan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar bisa melawan preman yang semakin berani. Namun, di saat yang lain mulai goyah, Bu Siti tetap berdiri tegak. "Mereka ingin kita takut," katanya. "Kalau kita menyerah sekarang, selamanya mereka akan menang." Dengan tekad yang semakin kuat, para pedagang pun bersumpah untuk tidak mundur. Mereka mulai merancang strategi perlawanan yang lebih terorganisir. Mereka tidak hanya akan bertahan, mereka akan melawan. Setelah kejadian pembakaran gerobak, para pedagang menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya menunggu dan berharap para preman pergi dengan sendirinya. Mereka harus mengambil tindakan lebih serius. Bu Siti dan para ibu-ibu kembali berkumpul, kali ini dengan lebih banyak dukungan. Bahkan, beberapa bapak-bapak yang awalnya ragu, kini mulai ikut ambil bagian. "Kita nggak bisa terus-terusan bertahan tanpa bertindak," kata Kang Wira. "Kalau mereka main kotor, kita juga harus punya cara buat melawan." Namun, Bu Siti memiliki cara sendiri. Ia tidak ingin kekerasan menjadi solusi utama. "Kita ini ibu-ibu," katanya. "Kita nggak butuh otot buat melawan mereka. Kita punya cara lain." Maka, lahirlah sebuah rencana yang tidak biasa. Jika preman menggunakan teror dan intimidasi, maka para emak-emak akan menggunakan taktik yang lebih cerdas, mengganggu mereka dengan cara yang paling tidak mereka duga. Keesokan harinya, saat beberapa preman kembali berkeliaran di sekitar pasar, mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Salah satu preman yang duduk di bangku dekat lapak tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok ibu-ibu yang langsung mengerubunginya. "Mas, udah punya istri belum?" tanya Bu Tati tiba-tiba. Preman itu terkejut. Apaan sih, Bu?" Bu Tati dan beberapa ibu lainnya tertawa genit. "Loh, Mas ini cakep loh. Kalau belum nikah, sini kenalan dulu." Sementara preman itu kebingungan, dari arah lain, beberapa ibu-ibu mendekati preman lain dan mulai mengomeli mereka dengan suara keras. "Mas, ibu-ibu kayak kita ini kerja keras buat anak-anak, loh. Kamu malah ganggu kita. Memangnya enak jadi preman, kenapa nggak kerja beneran?" Para preman yang biasanya garang mulai merasa tidak nyaman. Mereka tidak terbiasa menghadapi serangan verbal dari emak-emak yang jauh lebih galak daripada mereka. Tak hanya itu, setiap preman yang datang ke pasar mulai diikuti oleh sekelompok emak-emak yang terus berbicara tanpa henti. Mereka tidak diberi kesempatan untuk duduk santai atau mengancam siapapun. Setiap kali mereka membuka mulut untuk berbicara kasar, ada saja ibu-ibu yang membalasnya dengan pertanyaan tentang kapan mereka akan menikah atau mengapa mereka masih menganggur. Bang Kobar, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, mulai geram. Ia tidak menyangka bahwa ibu-ibu ini bisa begitu sulit ditaklukkan tanpa menggunakan kekerasan. "Jamal, kita harus ubah strategi," katanya dengan wajah serius. Namun, sebelum mereka bisa menyusun rencana baru, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi. Rupanya, beberapa pedagang telah melaporkan semua kejadian ke kepala desa, dan malam itu polisi datang untuk menangkap beberapa preman yang ketahuan berbuat onar. Melihat situasi yang semakin buruk, Bang Kobar tahu bahwa mereka sudah kalah dalam pertempuran ini. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Jamal dan beberapa preman lainnya yang mulai melarikan diri dari pasar. Saat pagi tiba, para pedagang bisa bernapas lega. Mereka telah menghadapi preman dengan cara yang unik, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan dan kebersamaan.
Bu Siti tersenyum puas. Kita bukan hanya emak-emak biasa. Kita adalah penjaga pasar ini. Para pedagang lain mengangguk. Pasar kampung setia akhirnya kembali aman, bukan karena perlawanan fisik, tetapi karena semangat dan keberanian para ibu-ibu yang tidak pernah menyerah. Setelah serangan balik emak-emak yang membuat para preman kewalahan, keadaan pasar mulai kembali normal. Para pedagang bisa berjualan dengan tenang, dan para pemuda yang berjaga malam semakin percaya diri bahwa mereka bisa menjaga pasar dari ancaman apapun. Namun, di tempat lain, Bang Kobar masih menyusun strategi. Ia tidak akan menyerah begitu saja setelah dipermalukan oleh sekelompok ibu-ibu. Bersama Jamal dan beberapa preman yang tersisa, ia mencari cara untuk membalas dendam dengan lebih kejam. Di sebuah warung remang-remang di pinggiran desa, Bang Kobar duduk dengan wajah muram. Ia menatap Jamal dan beberapa anak buahnya. Kita nggak bisa kalah sama emak-emak. Kalau kita biarin ini, kita bakal kehilangan muka di dunia preman, katanya sambil menggebrak meja. Jamal mengangguk. Tapi kita harus hati-hati, Bang. Emak-emak itu udah pintar sekarang. Mereka bukan cuma bisa berantem, tapi juga bisa bikin kita dipermalukan. Bang Kobar menyeringai. Kalau mereka pakai otak, kita pakai otak juga. Kita bikin mereka perang sama orang mereka sendiri. Malam itu, Bang Kobar dan anak buahnya mulai menyebarkan fitnah di desa. Mereka menyebarkan kabar bahwa beberapa pedagang di pasar bekerja sama dengan preman lain untuk mengambil keuntungan sendiri. Keesokan harinya, suasana pasar yang sebelumnya tenang mulai berubah. Para pedagang mulai saling curiga satu sama lain. Ada yang percaya dengan gosip itu, ada juga yang mulai bertanya-tanya apakah benar ada pengkhianat di antara mereka. Aku dengar katanya Bu Siti dapat bayaran buat ngusir preman, tapi uangnya diambil sendiri, bisik seorang pedagang kepada yang lain. Kang Wira katanya dulu preman juga, mungkin dia cuma pura-pura tobat, sahut yang lain. Bu Siti yang mendengar gosip itu segera berusaha menjelaskan, tetapi tidak semua orang mau percaya. Bang Kobar tersenyum puas dari kejauhan. Ia tahu bahwa perang yang paling berbahaya bukanlah dengan pukulan, tetapi dengan perpecahan dari dalam. Pasar yang sebelumnya penuh dengan semangat persatuan kini mulai dipenuhi dengan bisik-bisik kecurigaan. Beberapa pedagang mulai enggan berbicara satu sama lain, dan beberapa bahkan mulai memilih untuk berdagang di tempat lain karena tidak mau terlibat masalah. Bu Siti merasa hatinya sakit melihat keadaan ini. Ia telah berjuang keras untuk mempertahankan pasar, tetapi kini justru orang-orangnya sendiri yang mulai saling curiga. Kita harus bicara, kata Bu Siti kepada para pedagang yang masih mau mendengarkannya. Ini pasti ulah mereka. Mereka ingin kita berantem sendiri supaya mereka bisa kembali. Namun, beberapa pedagang sudah terlalu terpengaruh oleh gosip yang beredar. Siapa yang bisa jamin kalau kamu nggak terlibat, Bu Siti? Tanya seorang pedagang. Kang Wira yang mendengar itu langsung berdiri. Dengar ya, kita sudah berjuang bareng-bareng. Kalau kita mulai saling curiga, berarti kita sudah kalah sebelum berperang. Namun, suasana tetap tegang. Preman-preman yang masih berkeliaran di sekitar pasar tersenyum puas melihat keadaan ini. Mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka bisa kembali menguasai pasar tanpa harus mengangkat satu pun tangan mereka. Saat malam tiba, situasi semakin buruk. Beberapa pemuda yang menjaga pasar mulai mundur karena mereka merasa usaha mereka tidak dihargai. Keesokan harinya, saat Bu Siti datang ke pasar, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin berat. Salah satu lapak telah dirusak lagi. Kali ini, bukan oleh preman, tetapi oleh pedagang lain yang sudah terhasut. Kita nggak butuh pemimpin yang korup, teriak seseorang. Pasar yang sebelumnya kuat kini hampir hancur oleh perpecahan. Bang Kobar menyeringai puas dari kejauhan. Sekarang tinggal kita masuk dan ambil kembali yang seharusnya jadi milik kita. Namun, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang diam-diam mengamati semua ini dari kejauhan. Seseorang yang siap untuk membalikkan keadaan sekali lagi. Pasar kampung setia yang sebelumnya penuh semangat persatuan kini berubah menjadi tempat yang penuh kecurigaan. Para pedagang saling memandang dengan waspada, sementara beberapa pemuda yang berjaga mulai kehilangan semangat. Fitnah yang disebarkan Bang Kobar telah berhasil mengguncang pondasi kebersamaan mereka. Di tengah kekacauan ini, seorang pemuda bernama Rudi muncul. Ia adalah salah satu warga desa yang sejak awal mengamati semua kejadian, tetapi belum banyak terlibat. Rudi dikenal sebagai pemuda yang jujur dan berani, meskipun sering dianggap pendiam. Namun, kali ini, ia tidak bisa tinggal diam.
Malam itu, Rudy berkumpul dengan beberapa pemuda lainnya di warung kopi dekat pasar. Kalau kita biarin ini terus, kita bakal kalah, katanya dengan suara tenang tapi penuh ketegasan. Mereka nggak butuh berantem lagi buat menang. Mereka cukup bikin kita saling curiga, dan kita yang bakal menghancurkan pasar ini sendiri. Beberapa pemuda yang mendengar itu terdiam. Mereka sadar bahwa Rudy ada benarnya. Bang Kobar tidak lagi menggunakan kekerasan secara langsung, melainkan memainkan strategi licik yang lebih berbahaya. Tapi gimana cara kita ngembaliin kepercayaan orang-orang? Tanya seorang pemuda. Rudy tersenyum tipis. Kita tunjukin siapa yang sebenarnya bikin masalah. Keesokan harinya, Rudy dan beberapa pemuda mulai menyelidiki siapa yang pertama kali menyebarkan gosip. Mereka berpura-pura berbincang dengan beberapa orang yang terpengaruh rumor, menelusuri siapa yang pertama kali berbicara. Akhirnya, mereka menemukan satu nama, Ujang, salah satu anak buah Bang Kobar yang menyamar sebagai pedagang baru di pasar. Tanpa ragu, Rudy dan pemuda lainnya menangkap Ujang dan membawanya ke tengah pasar. Lihat siapa yang sebenarnya menyebarkan fitnah, teriak Rudy. Semua pedagang terkejut. Beberapa di antara mereka mulai menyadari bahwa mereka telah dibohongi. Bu Siti melangkah maju. Sekarang, kalian lihat sendiri. Kita ini satu tim. Kalau kita terus saling curiga, mereka yang menang. Perlahan, suasana pasar mulai berubah. Satu persatu pedagang mulai kembali percaya satu sama lain. Bang Kobar yang melihat semua ini dari kejauhan mulai merasa bahwa rencananya mulai berantakan. Namun, ia belum menyerah. Kali ini, ia akan turun tangan sendiri. Malam itu, pasar kembali sepi. Namun, ada ketegangan yang menggantung di udara. Rudy dan pemuda lainnya bersiaga, sementara Bu Siti dan para emak-emak berkumpul di rumahnya untuk menyusun rencana cadangan. Di sisi lain, Bang Kobar dan anak buahnya sedang bersiap untuk serangan terakhir. Mereka tahu bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum pasar benar-benar pulih dari perpecahan yang mereka ciptakan. Tengah malam, beberapa bayangan gelap mulai memasuki pasar. Mereka bergerak dengan hati-hati, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Namun, kali ini, mereka tidak sadar bahwa para pemuda dan emak-emak sudah siap menghadapi mereka. Begitu salah satu preman mulai merusak salah satu lapak, tiba-tiba lampu-lampu di sekitar pasar dinyalakan serentak. Dari berbagai sudut, emak-emak dan pemuda muncul dengan berbagai senjata seadanya, sapu, wajan, bahkan sendok sayur. Kalian kira bisa seenaknya di sini? Teriak Bu Siti dengan suara lantang. Preman-preman yang terkejut langsung mencoba melarikan diri, tetapi mereka sudah terkepung. Para pemuda menghadang mereka dari satu sisi, sementara emak-emak menghadang dari sisi lain. Jamal mencoba melawan, tetapi tiba-tiba sebuah wajan melayang dan mendarat tepat di kepalanya. Ia langsung jatuh terduduk sambil mengadu kesakitan. Bang Kobar, yang melihat anak buahnya mulai tumbang, mencoba melarikan diri. Namun, Bu Siti sudah menunggunya. Kita selesain ini sekarang, katanya sambil menatap tajam. Bang Kobar mencoba menyerang, tetapi Bu Siti dengan cekatan menghindar. Saat ia hendak menyerang lagi, tiba-tiba beberapa emak-emak lainnya menyerangnya dari belakang dengan sapu dan gayung. Aduh, ampun, Bu, teriak Bang Kobar yang tak berdaya dihajar emak-emak. Saat suara sirene polisi terdengar, Bang Kobar dan anak buahnya sudah tak berdaya. Para pemuda dan emak-emak tersenyum puas saat polisi datang untuk menangkap mereka. Pasar Kampung Setia akhirnya kembali aman, bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena keberanian dan kecerdasan warganya. Bu Siti tersenyum puas. Kita mungkin cuma emak-emak, katanya. Tapi jangan pernah remehkan kekuatan emak-emak yang marah. Dan dengan itu, pasar kembali menjadi tempat yang damai, dan Bang Kobar tidak akan pernah berani kembali. Pagi itu, pasar Kampung Setia kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi preman-preman yang berkeliaran, tidak ada lagi ancaman atau intimidasi. Para pedagang bisa berjualan dengan tenang, dan para pemuda yang berjaga merasa bangga telah mempertahankan tempat mereka dari ancaman Bang Kobar dan anak buahnya. Bu Siti berdiri di tengah pasar, melihat wajah-wajah penuh kebahagiaan. Ia masih tidak percaya bahwa mereka telah berhasil mengalahkan para preman dengan cara yang tidak biasa, kombinasi kecerdikan, persatuan, dan tentu saja, keberanian emak-emak yang tak tertandingi. Polisi telah membawa Bang Kobar dan anak buahnya ke kantor kepolisian. Rupanya, selain membuat onar di pasar, mereka juga terlibat dalam berbagai tindak kriminal lainnya di desa-desa sekitar.
Dengan tertangkapnya mereka, tidak ada lagi ancaman yang menghantui pasar. Bu Siti menepuk pundak Rudy. Kamu luar biasa, nak. Kalau bukan karena kamu dan anak-anak muda lainnya, mungkin kita masih saling curiga sampai sekarang. Rudy tersenyum malu. Saya cuma melakukan yang bisa saya lakukan, Bu. Yang luar biasa itu ibu-ibu di sini. Para pedagang tertawa. Mereka tahu bahwa tanpa kekompakan dan keberanian emak-emak, pasar ini sudah lama dikuasai preman. Untuk merayakan kemenangan ini, warga pasar mengadakan syukuran sederhana. Para pedagang membawa makanan, para pemuda menyiapkan tempat, dan ibu-ibu tentu saja menjadi penggerak utama acara ini. Saat acara berlangsung, seorang pedagang tua berdiri dan berbicara dengan suara penuh haru. Hari ini kita belajar sesuatu yang penting, tidak ada yang lebih kuat dari orang-orang yang bersatu. Kita mungkin pedagang kecil, kita mungkin hanya emak-emak dan pemuda biasa, tapi kalau kita bersama, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Semua orang bertepuk tangan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya kemenangan atas para preman, tetapi juga kemenangan atas ketakutan dan perpecahan yang sempat mengancam mereka. Di tengah kegembiraan itu, Bu Siti melihat ke arah pasar yang kini kembali hidup. Ia tahu bahwa perjuangan ini mungkin belum berakhir, bahwa suatu saat mungkin ada ancaman lain yang datang. Tapi satu hal yang pasti, pasar ini akan selalu punya penjaga yang siap melawan, dengan atau tanpa kekerasan. Dan tentu saja, selama ada emak-emak yang siap bertarung dengan wajan dan sapu, siapapun yang berniat jahat pasti akan berpikir dua kali sebelum berani mengganggu lagi. Dan begitulah, para preman yang merasa kuat, akhirnya tak berdaya di tangan emak-emak pemberani. Pasar kembali damai, dan semua orang belajar satu hal, jangan pernah meremehkan kekuatan emak-emak yang sedang marah. Kisah ini bukan hanya tentang pertarungan fisik, tapi juga tentang persatuan. Ketika kita kompak, tidak ada ancaman yang bisa menghancurkan kita. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita seru lainnya.